Halo Sobat BBQ semuanya, salam belajar. Pasti bisa karena biasa. Di pertemuan ketiga ini, kita akan melanjutkan pelajaran kemarin. Jadi setelah kemarin kita membuat account untuk Google Ads, nah kita berikutnya akan melihat tampilan pertama dalam bentuk campaign goal ya. Jadi kita memilih tujuan kampanye kita itu mau seperti apa. Nah, di sini tersedia ada 7 ya, 7+1 untuk memilih campaign goal yang akan kita setting. Yakni ada sales, leads, website traffic, product and brand consideration, brand awareness and reach, app promotion, dan local store visit and promotion. Plus ya, ditambah kita create a campaign without a goals guidance. Jadi kita membuat kampanye tanpa menggunakan salah satu dari campaign goal yang 7 ini ya. Oke. Apa bedanya? Nah, jadi sebenarnya campaign goal ini secara tidak langsung tidak terlalu berpengaruh ya terhadap kinerja iklan kita. Jadi ini hanya sekedar nanti Google akan mengarahkan ke beberapa pilihan berikutnya ya, seperti campaign type dan settingan-settingan tambahan. Setelah tadi kita memilih campaign goal, maka selanjutnya kita memilih campaign type. Jadi nanti ini adalah kita memilih jenis kampanye yang akan kita jalankan. Ya, di antaranya di sini ada search, ada display, smart, shopping, video, discovery. Nah, contohnya ini ya, kalau kita ingin misalkan iklan kita tampil di pencarian Google, maka kita bisa memilih campaign type-nya itu yang di bagian search ya. Kalau misalkan iklan kita ingin tampil di beberapa Google Network, kita bisa memakai yang tipe display dan sebagainya. Halo Sobat BQ semuanya, kita langsung saja praktek ya. Oke, jadi ini ya pada saat kita baru membuat akunnya, kemudian kita ditampilkan pilihan untuk campaign goalnya ya, tujuan campaignnya. Seperti yang jelaskan di awal ya, jadi di sini ada 7 ya +1 yang ini nih without campaign goal ya. Nah, jadi di sini ada pilihan sales, leads, website traffic, product and brand consideration, brand awareness and reach, app promotion, local store visit and promotion, dan campaign without goal guidance. Oke, jadi fungsi dari pemilihan campaign goal ini adalah nanti nextnya itu ya untuk memilih jenis campaign yang kita inginkan. Nah, jadi ini belum terlalu berpengaruh terhadap kinerja iklan. Jadi ini hanya mengarahkan untuk tipe campaign dan settingan-settingan tambahan. Misalkan ini ya, saya memilih sales. Nah, maka di bawahnya akan tampil. Klik, nah diarahkan langsung ke bawah. Di sini ada search, display, smart ya. Oke, kita bisa milih nih di antara tiga ini. Nah, ini tidak aktif ya. Kenapa tidak aktif? Salah satunya nih karena saya akunnya baru, sehingga nih kata Google-nya ini bisa dibuat setelah kita menyelesaikan pembuatan S yang pertama ini ya, kurang lebih seperti itu. Nah, balik lagi ke sini ya, ke campaign type. Jadi setelah saya memilih campaign goal-nya sales, maka dia akan diarahkan ke bagian campaign type. Nah,
Kalau misalkan iklan kita ingin tampil di pencarian Google, kita bisa milih yang search ya. Atau kalau iklan kita ingin tampil di beberapa Google Networks ya, web-web atau aplikasi-aplikasi yang sudah bekerja sama dengan Google atau Google AdSense, ini kita bisa pilih yang display. Ya, untuk yang smart ini semacam Google Ads Express ya. Atau semacam kita setting nggak perlu pusing-pusing, nah ini bisa pakai yang Smart Campaign. Oke, tapi kita saat ini fokus ke pencarian Google, jadi menampilkan iklan di pencarian Google. Oke, kita sudah pilih sales misal ya, kemudian search. Nah, di bawahnya akan ada pilihan lagi ya. Di sini untuk pemilihan sales dan search, di sini ada 4 yang bisa kita centang atau checklist. Ada website visit. Nah, ini kita isi dengan apa? Dengan web kita yang mau diiklankan. Nah, yang kedua ada phone calls. Nah, ini kita isi dengan nomor telepon kita ya. Oke, kita rubah dulu negaranya menjadi Indonesia. Lalu kita masukkan nomor handphone kita atau nomor telepon kita di bagian yang sini. Oke, kemudian yang ketiga ada store visit. Nah, ini kalau misalkan kita punya akun Google My Business ya atau Google Businessku, mau di-linkkan ke Google Ads ini bisa ya. Jadi nanti kita checklist aja dan nanti next step kita akan disuruh untuk mengisi email ya, kita invite dulu ke akun Google Ads kita, baru nanti bisa kita masukkan alamatnya. Nah, yang keempat untuk app download, kalau kita misalkan punya aplikasi baik di Android maupun di iOS, kita bisa masukkan ya sini. Nanti di pencarian Google itu nanti ada penambahan link ya ke aplikasi yang sudah kita buat. Ya, ini masukkan di sini nama aplikasinya apa. Nah, di sini bisa kita ketik ya. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada ya untuk setting conversion trackingnya. Nah, kalau misalkan teman-teman udah siap webnya ya, ini baiknya sudah kita pasang di awal ya. Jadi sebelum iklan running, untuk conversion trackingnya, untuk kodenya itu sudah kita pasang di web kita. Tujuannya apa? Jadi Google nanti bisa lebih awal ya, secara dini itu melakukan sebuah tracking ya, dan tergantung apa yang kita mau tracking, entah button, entah form ya, dan sebagainya. Dan untuk pembahasan masalah conversion tracking, insya Allah kita akan bahas di video yang terpisah. Oke, demikian ya untuk praktek pemilihan campaign goal, campaign type, dan settingan tambahannya. Jika ada pertanyaan, silakan jangan sungkan-sungkan untuk komen di bawah. Oke, terima kasih. Oke, baik. Ini ada beberapa kesimpulan ya, rangkuman dari materi kita di pertemuan ketiga ini. Nah, yang pertama ya, jadi untuk pemilihan campaign goal dan campaign type itu hanya mempengaruhi pilihan pengaturan pada tahap berikutnya ya. Kayak tadi misalkan ada yang kita sales list, nanti kan berubah ya di campaign tab-nya. Ada yang aktifnya search, ada yang aktifnya display, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, ya jika memungkinkan, ya Sobat Bibiku semuanya ini ingin memasang conversion tracking, maka kami sarankan itu dilakukan sebelum iklan Google Ads dijalankan. Ya, jadi nanti dari awal sistem di Google Ads itu bisa mendeteksi apa saja yang akan kita tracking. Dan untuk pembahasan masalah conversion tracking, insya Allah nanti kita akan bahas terpisah ya. Terpisah untuk fokus di conversion tracking. Oke, silakan jika Sobat Bibiku semua ada saran, kritik, pertanyaan,
dan barangkali ada masukan untuk materi kita hari ini, silakan komen di video ini. Jika dirasa video ini bermanfaat dan agar channel BBQ ini semakin berkembang, silakan klik like, share, comment, and subscribe.